Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allah azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa biiznihi wa sirajan munira. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita Sofa kakanda kami, Abu memanggilnya abang beliau karena kami satu alumni alma mater di Tawalib Penang Panjang. Walaupun beliau dan Abu jauh aja lah langit di bumi. Alun masuk Abu ke Tawalib Penang Panjang, beliau lah saya tamat di Tawalib Penang Panjang. Tetapi kalau di Tawalib itu memang perhubungan antara senior dan Dakik Banang itu. Dan ditawarkan beliau untuk sedikit memberikan kontribusi berbagi ilmu, kemudian ada pikir panjang insyaallah siapa. Ya, sambil belajar yuk Bapak Ibu sekalian, sambil kita juga ingin terus belajar. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jemaah sekalian, di antara sunnah di dalam kita bulan Ramadan ini mengaktifasi diri kita menuntut ilmu. Barang siapa yang jalan menuju menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke sini ini tadi, insya Allah akan Allah mudahkan pula langkah-langkah kita nanti menuju ke surganya Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dua hal yang sangat penting sebelum kita masuk pada kajian tafsir kita atau kajian tadabbur kita. Sebagai mukadimah tentu tadi mungkin Ustaz Safar atau abang kami sudah menyampaikan mukadimah preambul kepada Bapak Ibu, tapi ada yang perlu juga kita sampaikan sebelum masuk. Yang pertama, ini sangat penting, bukan hanya sangat, tapi sangat-sangat penting. Setiap kita yang hadir di tempat ini memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala. Insya Allah Bu, Pak, duduknya kita di sini ini ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala. Insya Allah Bu, dampaknya setelah kajian kita selesai akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi amal itu sangat tergantung pada niatnya. Kita tata untuk senantiasa berada pada niat yang tulus ikhlas karena Allah, bukan karena niat-niat yang lain. Yang kedua, ini juga penting, tadi Kakanda sudah menyampaikan tentang kami, ya tidak ada salahnya bertaaruf gitu ya Bang. Mobo Haji Zulkarim LCMA, kampung di Pasaman Barat tuh Pak, TK SD di Pasaman Barat, SMP SMA itu di Penang Panjang. Setelah itu alhamdulillah pernah singgah sebentar dulu Bang di UIN. Sampai Zulfi itu beliau dari Tempo transit 1-2 semester di Usuluddin, kemudian menghilang saya setelah lulus untuk diterima di Al-Azhar. Begitu beliau setelah itu hilang. Tapi alhamdulillah punya kesan yang baik dengan ustaz kita itu yang tidak terlupakan sama kini. Rata-rata kami waktu itu baru anak-anak pertama di IAIN itu dapat IP 3,9 IPAP. Tapi waktu pas liburan hilang, kamu kok hilang? Nyampai Pak Mesir, Pak Usman Anas pemimpin PAMU.
Sampai balik dari Mesir, sobat istipik menjadi dosen, singit cerita kanan, cerita kanan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Abu sangkut tadi waktu sempat jauh dari rumah kemari, kiranya 5 menitnya. Abu tinggal Ibu di samping stikes teknologi sampai Esteban. Kira kayak kemarin sangkut lewat ke kira-kira 7 menit sampai. Alhamdulillah. Istri alhamdulillah sudah berkeluarga, istri orang Pariaman, orang Narebu, karena saya hari-hari di M Jamil, dokter di M Jamil. Alhamdulillah dikaruniai orang putri, Cie Aisyah Karim, TK di Azkia, seorang lain baru lahir umur 5 bulan lebih kurang, 6 bulan, ini 6 bulan, masa 6 bulan, Afifah Karim. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pertemuan-perjumpaan kita dalam fikih Thalabul Ilmi ini dapat diberkati oleh Allah Subhanahu. Kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita bacakan ayat-ayat yang muqaddimah tadi itu. Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Mutaffifin. Artinya orang-orang yang curang. Pemberian nama-nama surah di dalam Quran amrun tauqifiyun minallah. Al-Baqarah, Al-Fatihah itu babu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi semenjak Al-Quran ini berada di Lauhul Mahfuz, itu nama-nama surah itu sudah ada. Siapa yang membuat? Bukan malaikat yang kasih nama, bukan Nabi Muhammad yang kasih nama, tapi itu sudah dari Allah. Walaupun nanti ada nama-nama lain ya, Nabi menambah nama lain atau ulama-ulama memberikan itu, tapi nama-nama itu sudah dari ditetapkan. Surah Al-Mutaffifin dari namanya lah mengerti bagi isinya tentang kecaman Allah kepada orang-orang yang berlaku curang. Lawan dari curang, jujur, ya kan? Jujur. Dan puasa kita ini salah satu di antara hikmahnya mengajarkan kita tentang kejujuran. Kayak itu Pak bisa saja kan? Ambil makanan, minuman, pergi ke kamar, kunci kamar, sudah itu siap makan, minum, bersihan buku, keluar dari kamar, masuk masuk. Oh bisa, peluang itu ada. Tapi itu tidak kita lakukan karena apa? Kita berpuasa bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk anak-anak, bukan untuk kolega teman-teman. Kita berpuasa untuk Allah. Jadi mestinya adalah ini mendidik kita mengantarkan insan yang jujur setelah Allah. Itu Pak ya, karena garawa, Pak ini kejujuran Bu. Galak-galak ibu kan. Tidak minyak orang lain dah Bu, minyak awak, namanya minyak kita. Sekilo, kilonya 1 liter, kilonya itu pembahasan kan? Itu pembahasan. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan pada sahabat yang sunnah. Ya, karena jujur itu kata Rasulullah begini, alaikum bisidq. Hendaklah kalian jujur. Jujurlah Bu, jujur Pak. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kebaikan, kejujuran itu akan memproduksi kebaikan-kebaikan. Mau jujur ke sana. Kejujuran itu sumber kebaikan-kebaikan, mulai saja jujur loh. Ini akan memproduksi kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Kejujuran kita itu nanti akan mengantarkan kepada memuluskan jalan menuju surga. Tapi sebaliknya, lawan dari jujur, bruto, tidak jujur, curang, menipu, berpura-pura sekarang dari iyakum wal kiz. Ya, hendaklah jangan kalian tidak jujur, bruto, bangko, atau mungkin mengurangi takaran timbangan. Iyakum, jangan itu.
fa innal kizba yahdi ila al-fujur. Satu kebohongan yang kita buat itu akan memproduksi kebohongan berikutnya. Contoh, Bu petang gak mabuk, dan ibu pengajian, ya Bu pergi pasar, ibu tidak ada bahasa ada. Ini di rumah saya tidak lalu, betul kan? Nah, satu kedustaan. Tuh orang Sabtu tanya lo balik, mengasih Bu petang ke pasar. Kalau tidak nyawe Bu, cari dutonya ketahuan. Ini harus teman jawe. Itu jawe harga, jawe itu kok. Duto lo balik. Untuk menutupi dusta yang pertama harus memproduksi dusta berikutnya. Aku pai bahasa pertama beli lagu, beli aku, beli iko, beli itu. Itulah, saya beranak kok. Duto dari itu. Lalu ditanya orang berikutnya, harga lado berapa kini Bu? Ini apa salah? Atau kalau tidak jawab, ketahuan kok, betul. Untuk menjawab itu perlu dusta berikutnya. Apa? Lagi-lagi itu dah. Kalau nak bina jujur itu. Nabi mengatakan, iyyakum wal kidz, fa innal kidza yahdi ilal fujur. Satu kebohongan itu akan mengantarkan kebohongan berikutnya. Dutu sekarang bina, dutu sesadunya lain. Dan ingat, wa annal fujura yahdi ilan nar. Dutu tadi itu akan mempermulus jalan ke neraka. Bagaimanakah negeri kita dengan kebohongan, kejujuran hari ini? Krisis kejujuran, Pak Ustaz. Iya kan? Iya lah. Tertalip, dioplos jadi pertama. Bedanya kan sampai ribuan waktunya. Iyo, kalau itu 1 liter. Ini jutaan liter Bu. Makanya angka yang muncul barang kerugian negara Bu. 939 triliun. Kini ko akrab panat talingwa mendangat triliun. Tak main itu kini lain. Mencari triliun itu pernah dulu. Pernah. Kalau balian ke terlupa Palembang marahnya. Resiko ke Palembang. Jadi ini pembahasan kita ini ya. Ibu, kalau kita membaca lebih banyak tentang referensi, ada yang berpendapat rata-rata mayoritas surah kita ini itu diturunkan periode Makkiyah jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah di 3 tahun pertama. Itu di antara yang paling awal tuh. Tapi ada yang berbeda, sahabat. Inilah minoritas cik-cik saya yang berbeda. Tapi orang Kuboneh orangnya kan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Bapak Ibu seorang sahabat. Ya kan bagi lo Nabi itu karena kan Abbas itu paman Nabi. Aduh dulu aku nyukete didoakan dari Nabi Allah mafaqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah Tuhan ya Allah pahamkan agama kuat dan pahamkan tentang tersedia. Jadi di antara sahabat Nabi yang menjadi pakarnya tentang agama dan tafsir itu Abbas. Beliau berbeda sesuatu. Nah, surah ini diturunkan Allah, diterima oleh Nabi dan beberapa lama setelah Nabi sampai di Madinah. Menyikapi banyak kecurangan di pasar-pasar, tambahnya kurangi timbangan, maka turun ayat ini mengecam perilaku itu. Sehingga surah ini sebagai treatment dan itu. Pokoknya diawali oleh Allah surah Wailun lil mutaffifin, neraka bagi yang curang, yang suka menipu. Terlepas dari itu Bapak Ibu, Iko Makkiyah atau Madinah tidak masalah. Tapi yang pasti di kepala Al-Quran yang kita pedomani ini itu tidak hanya melulu tentang masalah akidah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi di dalam Al-Quran itu juga memiliki konsep bagaimana hubungan kita antar sesama supaya harmonis. Ajan bekuak, dia sapuan lain, dia gara-gara curang tadi. Ini ketek-ketek saja Bu. Tapi sakit juga hati aja tuh. Ya, tidak kabalan juga situ lah itu kan. Tekanan ya. Maka Al-Quran memberikan aturan-aturan itu. Jadi bukan hanya dalam Al-Quran itu membahas tentang akidah, membahas tentang termasuk yang dibahas itu adalah tentang hubungan kita antar sesama.
Nah, yang disebut dengan muamalah. Gitu ya, Bu ya. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat. Dimulai oleh Allah firman-Nya, wailun lil mutaffifin. Alun manga-manga lah ibu, alun ada pembukaan mukadimah langsung saya cerita neraka. Iya kan? Itu menunjukkan itu ayo kecamannya langsung kareh. Karena dengan kecurangan itu rusak-rusak. Negara awak rusak, hubungan awak rusak. Iya. Jadi agak kasar, agak keras. Kecaman dari awal itu Allah sudah mengatakan wailun lil mutaffifin. Oke, kita bahas ya. Ada dua perkataan di situ, satu perkataan wailun, satu lagi mutaffifin. Kalau li-nya itu adalah huruf jar atau ya. Pertama kita bahas tentang perkataan wailun. Ulama-ulama klasik yang lamu-lamu rata-rata memberikan pandangan itu maknanya adalah satu nama lembah di neraka. Jadi neraka punya lembah-lembah, punya kolam-kolam itu, Pak. Untuk yang curang, yang penipu, yang tidak jujur dikolamkan situ cek kolam berapa. Namun nerakonya, kolamnya, lembahnya neraka. Referensi tentang pembagian nama-nama itu tidak ada kita punya ilmu kecuali apa yang Allah beritahu pada kita di dalam Quran. Memang Allah sebutkan berbagai macam nama-nama lembah itu. Ada lembah neraka Lazo, ada lembah neraka Hutama, ada lembah neraka Jahannam, lembah neraka Jahim. Salah satunya ada lembah neraka Salam. Jadi Pak Bu, kita berjumpa dengan ayat ini, wailun lil mutaffifin. Itu apa? Wailun lil mutaffifin dapat kita maknai neraka wil atau lembah neraka wil itu tempat orang-orang yang curang, tempat orang-orang yang menipu, tidak jujur. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, perkataan wailun itu juga dari segi bahasa bisa dimaknai celaka atau kecelakaan. Di belakang waktu kan jalan raya itu bebas, tiba-tiba jadi mau tabrakan kencang, jatuh, adu kampiang. Lagi kira ayo, kesiro darah wak. Emergency itu capek lah, bawa ambulan. Oke, IGD. Yang menambah takaran, mengurangi timbangan. Bahaya. Nah, kira-kira gitu. Makanya ketika kita berjumpa dengan kalimat wailun lil mutaffifin, itu dapat dimaknai celaka atau kecelakaan bagi orang-orang yang curang, yang menipu. Jadi cara pengungkapannya saja bahaya. Ini jangan anggap remeh ini. Nah, kira-kira begitu. Itu satu perkataan dari makna wail. Sekarang kita masuk pada kata mutaffifin yang sekaligus Allah memberi nama surah kita dengan mutaffifin. Nama surah kita itu kan itu. Rata-rata itu Bu. Jadi nama-nama surah itu ada angle-angle kalimat yang itu dimasukkan dari Qul a'udzu birabbin nas, nama surahnya An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, nama surahnya Al-Falaq. Inna a'tainakal kautsar, al-kautsar. Wat-tini waz-zaitun, surah At-Tin. Wad-duha, surah Ad-Duha. Tapi ada yang beda Bu. Qul huwallahu ahad. Tidak disebut sebagai surah Al-Ahad. Namun surah ini surah di kalangan ulama tafsir ada yang berpendapat kalau ikhlas itu memang tidak perlu disambung. itu di antara inilah ya, kok beda sih surah itu kan. Qul huwallahu ahad, kok surah Ahad ya. Tapi beramal untuk yang satu, Ahad itu artinya satu Esa. Beramal untuk yang satu, beribadah untuk yang satu, hidup dan mati untuk yang satu. Itulah hakikat sebenarnya dari keikhlasan itu. Maka itulah diberi nama surah kita ini dengan surah. Ya. Nah,
Maka surah kita ini diberi nama dengan mutaffifin karena memang ada lafaz bunyi kalimat itu pada ayat pertama, wailun lil mutaffifin. Mutaffifin struktur dalam bahasa Arab itu artinya orang-orang yang curang dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Jadi orang curang bohong itu tidak main surang, roto-roto nyurangi kan. Yang terlibat kecurangan penipuan dalam timah yang mengantarkan kerugian negara 300 triliun, tidak jadi orang loh. Yang mengoplos minyak pertalite ke pertama, bedanya sedih sampai ribu batu, itu tidak surang mainnya terus. Ada yang main di tengah, ada yang main di bawah, ada yang main di atas. Ada yang tidak ketahuan itu, atau ada orang namanya lamai anak dan sampai kedua nampak. Ada bermain tuh kalau dibuka satunya entah karena saya siapa tuh itu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya orang-orang yang curang datang dalam bentuk kalimat jamak, mutaffifuna atau mutaffifin. Kalau surang saja yang bermain ini curang dalam struktur bahasa Arab itu disebut mutaffifun, tidak pakai waw dan nun, mutaffifun itu satu orang yang curang. Ibu bapak-bapak sekalian, perkataan mutaffifin ini dari segi akar bahasa ini, beberapa tafsir yang coraknya ke bahasa dapat kita jumpa. Perkataan mutaffifin ini akarnya itu berasal dari kata tofaf. Tofaf itu artinya meloncat pagar. Untuk apakah pagar-pagar itu dibuat? Agar orang masuk satu kawasan area melalui pintu. Ini bilang cek si pagar itu. Bagi kira menurut ibu apa? Tidak wajar, tidak etis, ya kan? Dia lalu pintu, tidak ada situ ya. Ada dua kemungkinan tuh yang bisa menurut itu. Orang gilo sih, orang malian sih. Orang maling ini dia tahu kalau perbuatannya itu negatif, buruk, jelek, makanya teman dong. Tidak jalan dari jalannya lurus, yang dia ada jalan pintu, nah mencek. Ini saya tahu tuh kalau itu luar. Kalau tahu itu rancak, terang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meloncat pagar ini tidak etis, tidak wajar, tidak batarati, ini tambah-tambah timbangan, ini kurang-kurangi takaran, tidak wajar. Nah, itu satu akar kata dari bahasa, makna mutaffifin yang berasal dari kata tofaf. Tapi ada pula yang memberikan pelihatan memaknaan mutaffifin ini akarnya dari tafif yang artinya adalah enteng, remeh. Jadi ada sebagian kita ini memang dia menganggap Allah pasti sih, ya. Allah kurang segaris dua garis saja kurangnya. Iya bu, kalau cie bungkus minyak kita kurang 2 garis, kalau CS mungkin tidak banyak kerugian. Itu ratusan liter, ribuan jutaan liter kali itu. Makanya angku-angku yang muncul TT saya tidak ada miliar-miliar triliun. Ada di kalangan kita menganggap remeh ini perkara. Sementara itu Allah menganggap oh tidak, ini perkara besar, saking pentingnya, saking hebat. Salah satu nama surah dari 114 surah di dalam Quran, Allah buatkan khusus surah tentang mutaffifin, orang-orang yang curang. Tahu? Selesai tanggal lalu itu, pertama itu, nah, sampai ke akhirat itu makasih. Ini bukan perkara remeh, ini bukan perkara enteng, ini dunia akhirat ini yang menukar-nukar, menambah-nambah, mengurang-urang kita kan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sekarang kita lihat siapakah orang yang mutaffifin, orang yang curang yang dikecam oleh Allah dalam ayat ini. Bapak Ibu, kita harus perhatikan ini baik-baik. Jangan-jangan kita juga termasuk di antara yang ikut berkontribusi untuk terjadinya kecurangan itu. Jadi memang ayat-ayat itu turun untuk menyinggung
Kalau tasindia waktu itu berarti memang Al-Quran itu datang memberi petunjuk dan hidayah. Jadi kalau ibu-ibu saya turun ayat Quran tapi tidak ada pengaruhnya dari riwayat, itu berarti terlalu jauh kita, ruhiyah kita, iman kita dengan ayat Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah corak tafsir yang terbaik ketika Allah sendiri yang menjelaskan maksud dari perkataannya, maksud dari firman-Nya. Namanya tafsir bil maksur atau tafsir bil maksur. Itu ayat apa maksudnya ayat itu ya? Allah sendiri menyebutkan maksudnya pada ayat berikutnya atau di surah yang lain. Ayat ditafsirkan juga ayat. Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama mengecap wailul lil mutaffifin, neraka wail atau celaka, kecelakaan bagi orang yang curang. Yang curang itu adalah, yang curang itu adalah yang kedua, allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dilebihkan, minta dicukupkan, ditambahkan. Siapakah yang curang dalam ayat kedua surah Mutaffifin ini? Jauh kembali customer supaya lebih paham, apa yang manggalih lawak tuan pasnya baranti di muku masa Jawa jam 5 seperempat baru selesai mana kajian majelis taklim. Apa aku ni lawaknya lanyo honggo dalam plastik lah setengah kilo, 1 kilo lah selesai dia. Ibu-ibu ko surang ini kau masak di sore hari, kau nyambar kan? Baru lawak ke Pak sekian, iko sekian harganya. Tambahlah steak lain, Bisa bukan ayam buat ini lapas. Ditambahlah, besok kami kadang-kadang jadi Pak, tambahlah. Kan tidak ada tuh di siku dan dari tenaga. Banyak sekali jatuh banget. Aku nak nyindir boleh, Al-Quran nyindir. Tapi ingat Bu, kalau tasindia itu berarti Al-Quran sampai targetnya. Jadi ayat Al-Quran itu turun, Al-Fatihah ikuti dulu nanti warikon, tidak gitu dah. Cerita Al-Baqarah sekali 3 hari turun, dah. Cek dari situ. Sesuai dengan peristiwa yang melatar belakangi sehingga berkesan. Taraso dirubah. Tiba sih langsung saya Quran pun tiba sih sehari. Mentah-mentah orang teh ini apa? Perangai macam-macam. Enggak, step. 5 ayat dulu, itu pun ala-ala. Itu anu ada perintah-perintah lain. Dikir berikutnya kalau lain 23 tahun baru selesai. Ini kembali kita fokus. Jadi ketika dia membeli minta dilebihkan, dikecam. Cerita ibu tadi itu siapnya Bali, sehingga akhirnya apa itu tapasun apa ada B-nya dikawinnya, sehingga yang tadinya 1 kilo jadi kini 1 kilo 2 garis. Ini kalau kawin ikut 2 garis, tambahannya 2 garis tuh. Bu, kalau surang ibu kosen tidak tambahan, tidak banyak naruh dia 400 hari itu, tidak ada salah. Kironya baru bana orang kalua majelis taklim di masjid itu 20 ibu kasih tu lah 20 ibu. Setiap mereka ibu-ibu dia nampak tadi dikawin dapat tadi apa ibu tu dibagi tambah, kami pun nak tambahlah stay lain adil namanya. Adil itu tambahlah. Akhirnya Pak. Iya. Lah selesai itu kan. Biswanya ibu-ibu boleh menunggu apa itu berarti ya sampai jam 5 lalu 30 lanjut ibu apa aku ya kok nyambang hampir jam 1:30 lanjut ibu apa tahu alasan di mana tiba banyak katibo lain modalnya tamakan anaknya dulu mungkin sedang kuliah kalau yang kuliah lo kita bisa nampak? Ada kalau di situ ayat Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang menjual duku di tepi jalan bebas lah dalam sudut Palembang lah. Dan ini buku lagi, cuma dah kicau lah. Maka yang menggali itu kicau cik biji, ya kan? Lampis 1 kilo dimakan dia apa? Tak jadi cuma lanjut situ, tak jadi cuma lanjut. Lei masuk ada betul. Dikecam oleh Allah dalam ayatnya. Wailun lil mutaffifin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dikasihi Allah. Kalau setiap orang minta nyebali dasar kain, minta dasar kain kau tambahlah 10 cm. Setiap nyebali tambah 10 cm. Anggota kooperasiku nak nyusurang. Ada 200 orang, satu orang minta 10 cm. 8 meter kekerjaan orang. Akibatnya terbayang. Berarti tiba-tiba apa? Tuh kali lawak lain. Ya, lagi. Nah, itu satu definisi tentang mutaffifin ayat kedua surah. Kita lihat lagi, ada lagi Bu, ada lagi. Definisi berikutnya tentang mutaffifin yang Allah terangkan pada kita, ayat ketiga. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna. Dan apabila mereka yang menakar awazanuhum atau mereka yang menimbang sesuatu yukhsiruna, mereka kurang-kurangi takarannya, timbangannya. Siapakah yang curang dalam ayat ini? Dua. Kali apa tuh siap sembahyang Isa berarti sementara lapau inyo membali gula pasir lah. Barang gini gula pasir sekilo sekian Pak. Lai bantua sekilo kok dai. Ya mana lah Pak? Iyo Pak. Lai pasko sekilo dai. Lah bayi. Sampai di rumah. Kebetulan di rumah ada timbangan. Ada timbangan di rumahku. Ditimbangnya apa? Tak semua yang sekilo itu. 8 garis. Wah, ada udah susah deh Bu. Susah capek-capek kok lebih enak. Timbangan ambo yang rusak mungkin. Error mungkin timbangan ambo. Tapi dia tahu tetangga sawalah punya timbangan digital. Baru coba di lain, baru coba di dulu. Timbang situ tetangga sawalah. Dan naik-naik dan tetap diangkut 8 garis 8 on. Bapak Ibu, dua sakit itu terasa dia Pak tuh. Dua sakitnya. Sakit pertama sakit di hati, sakit cuh di nantarang wak. 2-3 kali tadi berkonfirmasi, lain cukup, lain batu apa sakit itu. Iyo kecil. Kenyataannya, sakit nam. Sakit yang kedua di mana Bu? Di saku. Ini balik sekilo, piti balik sekilo, nanda pe, nanda nyaris, tidak usah ada saku, tidak salah jadi. Mungkinkah Bapak itu akan berkata, Lewis, ampunan berlanjut itu. Mungkin saja itu hal umum tuh, ya kan? Entah kok ibu tidak tahu, dan biasanya kan kaidah umumnya begitu Bapak Ibu. Tetap dulu di situ. Ada nama itu. Kurang bananan sekilo, setengah kilo, kurangnya sekilo. Kau tetap jadi nyokan kawan awak, nyokan kawan pengajian, nyokan kawan sosadi. Enggak. Nama itu dah Bu. Tidak pernah kenal waktu berapa nonggalengko, tapi rancak timbangannya pas, cocok sesuai kok. Hanya tidak mampu duit saja ramah. Kasih itu ramah. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besok harinya balik baik Bapak kau balik kamu saja. Cari itu dia mau. Apa kalau kami lah coba karena itu kami tidak aja setelah. Kalau apa itu saja surang yang tidak akan belanja ke kedai itu mungkin tidak terlalu masalah dengan kedai. Kalau di boikot orang sekian ramai tidak ada juga situ baru yang terjadi. Tutup kedai. Sama seperti yang pertama tutup kedainya, kedua itu juga. Itu teori itu. Nah, masa dalam logika apa yang disampaikan Allah ini? Ini terjadinya 14 abad yang lalu. Di zaman begini ada begitu. Cocok available surah ini apabila kita bumikan dengan zaman kita sekarang. Tapi lebih lama kita begini. Ya kan?
Bapak Ibu, ibuku bani duku di tepi jalan tadi, dia tak sempat datang lagi, dia sempat keluar dari auto. Lain mani duku kau lah ibu. Coba lah buka. Cuma nih, biarnya yang rancak dia orang kali itu. Tiba dia 2 kilo ambil lah 2 kilo. Ketika nyambil ke dalam apa yang 2 kilo, dia dari karung yang lain. Tiba di rumah baru terasul itu 2 kilo dan dibalik. Sama betul-betul tak kira ibu tu. Terbayang wajah-wajah ibu tu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru kita lihat efek yang realitas. Belum kita membicarakan tentang keberkahan, belum kita menceritakan bahala anak-anaknya itu bisa ya, bahala tu. Itu baru hal-hal yang teoritis terkait dengan ayat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiba di awak masyarakat Badarai yang awak contohan tentang kecurangan itu. Tapi tiba di negara yang hitungannya bukan hanya 1 kilo 2 kilo, jutaan barel, sekian liter, jutaan didistribusikan kepada 37 provinsi. Tentu banyak jadi pengalinya, makanya muncul yang aku triliun tuh 937 triliun. Pertama yang dioplas lah, harga petani misalnya banyak nasa-nasa ininya tuh kalau 900 triliun anggaran negara bahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dikecam Ustaz, kalau mau di itu Sabayo itu tidak boleh lo atau menawar di pasar mau dewa meraja di mall anto saya bagi biar mau pulang. Tidak begitu ibu bunda, tidak boleh. Prinsip-prinsip disebutkan dalam Al-Quran tentang jual beli kan, halallahu al-bai'a wa harrama riba. Halal jual beli ya kan? Nabi Muhammad itu modal jual beli tahun dia diajari pemahamannya untuk menggalihnya tidak domestik dalam negeri Saudi Arabia dan luar negara mainnya. Syam itu dalam peta dunia sekarang 4 negara besar, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Ikas itu kan. Makanya tidak turun tuh surah Quraisy yang menerangkan tradisi orang Quraisy. Rihlatus syita'i was-sayf. Kalau musim angin, menggalihnya ke arah Syam. Kalau musim dingin, menggalihnya ke arah Yaman. Makanya Allah turunkan surah Quraisy. Makanya boleh ya. Jadi kalau jual beli halal, haram riba. Tapi kalau riba yo, haram, boleh. Dalam berniaga Bapak Ibu sekalian ada prinsipnya antara minkum saling meridhai dan menggalih ridho dan membali ridho. Kalau yang merita itu yang membali saya ridho tu Bu. Ibu yang beli lawat tadi punya sama tambah kawin. Ya kan? Yang tiba dia pak menggalih Pak. Itu tutui ada tiba menggalih sana. Jadi prinsip itu keadilan. Jangan ada penipuan. Barang-barang kawin dikecanya ori. Goro namanya. Nabi Muhammad SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Jadi pernah sidak baginda Nabi itu ke kadai-kadai, berhenti di satu kadai tapi dia buah. Kironya buah koi, lain nampak premium jate, rumah merencak jate ke ruang kau. Dimasukkan Nabi tangannya ke dalam, kironya musuh dalamnya. Nabi dengan segera keluar dari kedai itu dan berkata, man ghasyana falaysa minna. Yang curang, yang menipu, tidak tahu Muhammad. Itu kecaman tuh, mungkin sekian hari yang Pak itu tidak ke kadai, malu dengan tingkat keimanan orang di zaman itu. Ini lagi di peringatan-peringatan tadi kasuskan santai saja, dia memiliki kan ya, aparat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu kan dunia tuh, itu dunia tuh. Jadi jual beli bisnis. Tapi ada aturan-aturannya disebutkan oleh Allah. Apa ibu menjual, ibu beli 10.000, ingin menjual 5.000. Lain ridho yang membeli, lain menjual yang tidak ridho. Itu kalau orang menawar, boleh lah Bu. Ibu tadi keuntungan tadi itu ingin men-sharing keuntungan. Yo kalau ibu lain ridho, Bismillah jalan. Tidak bisa doh. Beko kok tidak jual, beko seluruhnya risikonya itu kamu payahnya. Kalau ibu tadi tidak usah. Itu prinsip, boleh ya. Wah, beli semen di Padang sekian sasa. Di Irian Jaya dia pakai ke
ada kapai kapal tambah mangkuinya jadi mahal. Mulia hasilnya. Jadi berapa persentase dari keuntungan diambil dari modal? Tidak ada disebutkan secara politik, tapi tentu harus beretika. Tidak ada minta-minta kalau saya punya barang wah tinggi-tinggian atau tahan saya dulu Pak. Barangku barang bawaan pokok kok, boleh langka di pasar, dengan harga itu namanya ihtikam, menimbun supaya terjadi perubahan harga di pasar. Itu zalim namanya. Itu tidak boleh ya. Kaedah-kaedah itu disebutkan dalam Al-Quran. Bukan tidak boleh, tawar-menawar silahkan, tambah boleh, tambah kalau memang ini ridho. Lah 2 kali, 3 kali, 4 kali apa tuh ya, karena yang bawa tidak bisa lah ya. Jadi pas jam itu tidak boleh. Ketua DPRD Kota Padang menyebutkan warga Kota Padang hampir di posisi 37-38% terlibat dengan rentenir. Rentenir itu banyak tuh. Dan itu macam-macam lah, misalnya riba dan pemaksaan dan kailit dan macam-macam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Ini perkara yang kita sebutkan tentang muamalah, tentang dunia, bisnis, menggali, berniaga. Tetapi Allah mengaitkan itu dengan akhirat. Lihat ayat yang keempat. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira? Yazunnu ala yazunnu, adakah mereka tidak mengira? Ulaika annahum mab'utsun, mereka itu akan dibangkitkan hari berbangkit, hari kiamat, masalah akhirat, masalah akidah. Menggalih tadi, bisnis tadi, masalah dunia. Kali ini Allah mengaitkan hubungan yang sangat dekat antara dunia dan akhirat tadi itu. Apa maksudnya? Kalau di dalam hati kita, di dalam hati yang membeli atau yang curang dari pihak penjual tadi, di dalam hatinya kuat sekali keyakinan bahwa ia suatu hari akan dibangkitkan, itu akan menjadi modal dasar untuk meng-cancel. Dia tidak akan curang, dia tidak akan menipu. Jadi kalau banyak kini kecurangan di mana-mana, itu pertanda, indikasi menunjukkan itu keyakinan dengan hari kiamat, hari berbangkit, tipis atau tidak ada. Dan korupsi itu adalah terbayang dengan daerah yang itu nah, itu indikasinya itu. Tapi kalau orang itu mengkarakter, mengkristalisasi dalam dirinya keyakinan ada yang berbangkit, itu akan mengcancel dan tidak akan curang. Bu, ada yang unik dalam ayat kita ini. Allah memilih kata ala yazunnu. Ada ketidakkah mereka menduga, mengira. Zon yazunnu itu artinya mengira, menduga. Kira-kira itu baru posisi 55, 60%, 65%. Yang lebih kuat dari yazunnu itu namanya yakin. Itu tuh yang lebih kuat yakin. Yakin kok posisinya di mana tuh 95%, 90%. Allah tidak menyebutkan adakah mereka yakin. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Tidak, dengan pilihan kata yakin itu. Allah hanya memilih kata menduga, mengira yang posisi 55, 60, 25%. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, ya kalaupun tidak kue-kue mana dalam artinya keyakinan dengan hari kiamat tidak pada posisi 90%, ini ada statistik, statistiknya mengirasnya baru menduga bahwa dia akan dibangkitkan. Itu pun sudah cukup untuk ia tidak terjerumus pada kecurangan. Kalau dalam hati waktu mantap, gue yakin, tentu lebih hebat untuk bekerja sama di pendaki sendaknya. Apalagi terlibat, itu. Jadi coba bayangkan bahwa betapa pentingnya keyakinan dan hari berbangkit itu mengantarkan kita untuk Bu, di rumah anak-anak itu harus kita tambah supaya mereka yakin bicara ayat mengkarakter, mengkristallisasi, kamasnya merantau, kamasnya pai karaja di mana susah aman. Tapi kalau itu benar rapuh. Inilah yang kata oleh Nabi Yakub, yang saya khawatirkan bukan apa yang akan dimakan anak-anak saya kemudian. Yang dikhawatirkan adalah siapa yang akan mereka sembah setelah ketiadaan itu. Kalau akidah itu mantap, kamasnya itu aman, insya Allah tuh. Kok masalah rasa itu termasuk di antara yang dijamin oleh Allah, ya kan? Termasuk rezekinya dijamin oleh Allah. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Tidakkah mereka menduga, mengira mereka akan dibangkitkan? Memangnya kalau waktu yakin percaya dengan hari berbangkit itu hari yang dahsyat.
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari itu manusia akan bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak ada satupun yang kita perbuat, yang kita lakukan, kezaliman, kebaikan, kecuali itu terrekod, tersimpan dengan rapi filenya dan nanti akan dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Iya kan? Bu, dulu pernah meninggal sembahyang Bapak Ibu. Belum dong. Lai sakit, lai banyak. Dan banyak tu coba subuh yang ci atau dua tanggal barat, bulan barat, tahun barat, maghrib atau isya atau subuh. Lalu dan banyak gitu ibu, itu saya lupa kan. Tapi catatannya misalnya sampai gini rapi. Nah itu sembahyang bu. Dulu waktu ibu sekolah di kantin sekolah atau makan bakwan tigo, baiknya baru bu. Tidak ada. Kayak elok, ini mesti kayak elok saja. Nah, mudah-mudahan untuk proses itu aja. Kalau bakwan pun agak kadang-kadang bu, tiba dimakan salah lauk, atau makan 10, ragu tuh antara 5 atau 7 aja makan tadi. Ini makan 10. Itu catatannya ada sampai gini. Ada. Kalau salah lauk yang barang ketek, bakwan yang ketek saja, ada catatannya. Kalau nasi merah itu usaha terlihat, hilang tanggal lagi itu perkara itu. Enggak. Itu masalahnya. Bare. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jamnya Bu, Pak Ustaz, IT itu udah meninggal karena malah itu apa sama. Ini Bapak Ustaz gini enggak. Bapak Ibu hadirin, itulah maksudnya. Jangan mudah-mudah saja untuk melakukan kecurangan karena ada pihak-pihak yang terzalimi ya. Ada pihak-pihak yang terzalimi atau yang dirugikan, dan itu nanti ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala ada kita yang terbebas. Setiap kita ada. Bahkan ada hadis Nabi itu, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapakah orang yang nanti bangkrut di hari akhirat? Sahabat Nabi menjawab, yang muflis itu, yang bangkrut itu yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya dinar kopiti yang kadang, dirham kopiti yang ketek nilainya, tidak punya gadang yang ketek pun tidak punya, atau tidak punya properti yang senilai dengan uang itu, bangkrut. Tapi dilurus sama Nabi, bukan itu nanti yang bangkrut di akhirat. Yang bangkrut di akhirat itu ini di dunia lay ahli ibadah, lay ahli sembahyang, lay puasa, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalannya yang sangat banyak itu, pahalanya desa, kapal, segudang, banyak. Jadi di mananya untuk satu sheet sampai duduk di server aman. Tapi setelah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kiri kanan namanya antri kok. Yang banyak antri bukan mereka ingin menimbang amal perbuatannya, itulah orang-orang yang dulu berinteraksi dengan kita zalimi dia, kita ambil haknya, kehormatannya kita rendahkan. Semua mereka yang antri komplain kepada Allah, ya Allah, itunya orangnya yang dulu dia di dunia mengambil hak saya, itu dia orangnya yang dulu dia merendahkan saya. Jadi apa ibu dulu istilahnya ahli ibadah, banyak sholatnya, dia juga mengecam yang ini, merendahkan yang itu, mengata-ngata yang ego, membiak-biak, memotong-motong, itu kan yang punya kawan. Lalu Allah pasti akan, Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilannya. Dan hakim yang paling hebat ya, wa huwa khairul hakimin, Allah Subhanahu wa taala, hakim tunggal. Allah, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilannya? Pahalanya yang sakapa yang banyak tadi itu didistribusikan kepada yang ada yang kamu dulu pernah ini sampai habislah ini amal ibadahnya, pahalanya tadi itu. Tapi masih ada yang antri. Yo kalau kepala dinasnya sekian kali panjangnya, setiap orang yang masuk itu dipotongnya, itu juga harus balik. Kalau misalnya ibu-ibu apa-apanya isi otonya coba pertama, kiranya pertadi janda antri itu dapat ibu balik di situ, entah. Dapat, iya kan? Sehingga Bapak Ibu sekalian ikut habis saja juga pahala amal ibadah orang yang antri masih banyak, Terus bagaimana lagi Bapak Ibu sekalian? Allah harus menegakkan keadilannya. Apa caranya?
Lalu dosa-dosa mereka yang antri itu akan dipikulkan kepada hamba Allah ahli ibadah. Kebayang? Apakah kita mau nanti seperti itu, menjadi orang-orang bangkrut nanti di hari akhirat? Jadi kalau ada kita berkuasa nih, punya jabatan, ingin memberikan satu kezoliman kepada orang lain, ingatlah kekuasaan Allah terhadap diri. Jika engkau berkehendak, berkeinginan untuk memberikan satu kezaliman kepada orang lain, ingatlah qudratullah, kekuasaan Allah yang ada pada diri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, waktu yang terbatas, baru 6 ayat Bang. Dan ayat-ayat berikutnya itu menerangkan kepada kita tentang catatan-catatan amal itu. Konsentrasi ayat-ayat berikutnya yang akan dibahas, bisa Bapak Ibu bersendirian, coba-coba lihat nanti. Itu tentang catatan-catatan dari amal kita, bagaimana prosedurnya, ada apa itu kitab sijil, ada seterusnya itu diterangkan pada ayat berikutnya. Yo akan dulu SMP, SMA, DNA itu tuh. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu perlu ulang sekali 2 kali baca itu tentang Al-Quran, dan ya alhamdulillah gini terjemahannya banyak, sehingga tadabbur tadi itu mengantarkan apakah wasiat amal yang bisa kita petik, kita ambil dari ayat-ayat surah itu, sehingga mendalam merubah akhlak orang, merubah motivasi ibadah. Pertobatan kita tidak berhenti karena tidak ada keputusan surat edaran dari Allah, dosamu telah diampuni, ibadahmu telah diterima, tidak ada. Itulah yang membuat kita harus tetap terus meningkatkan amal. Baik Bapak Ibu, ya. Oh iya, waktunya mohon maaf Bang, tadi tidak bisa mengatur waktu. Banyak. Silakan, waktu kita 3 menit sebelumnya soalnya. Ada di kanan, boleh dulu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan ini Iya Bu. Terus orang butuh kainnya misalnya 3 meter. Terus saya mintakan sama langganan bahannya berapa? Ternyata ada lebih 25 cm. Ini langganan dan bayar 3 meter. Mana yang 25 cm? Padahal 25 cm itu saya tak. Ya. Bang langsung lihat saya Bang, takut lupa Bang, kalau dikumpulkan takut lupa kalau nanti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi memang pertama yang 3 meter itu memang haknya pelanggan tadi Bu ya, hanya pelanggan tadi. Kalau misalnya kita sampaikan kepada dia ini kelebihan kayak kemarin, karena Ibu kan perlu juga untuk membuat perencanaan, jangan nanti pas-pasan, ya kan? Ternyata nanti ada kelebihan, ada kerusakan, ada modifikasi yang butuh ini, tak mungkin pula kita beli lagi yang lain minta tambah gitu ya. Seorang peniaga pasti dia memikirkan tentang resiko itu dia harus ini dengan kos biaya. Ibu udah salah tuh dengan menyebutkan bahwa ini estimasinya 3 meter, walaupun badan ibu ini kecil, tapi idealnya begitu dulu. Kita tidak tahu nanti ada modifikasi, ada yang rusak, ada menjahit ulang, ada membuka, itu kan perlu Pak. Tapi ternyata dalam perjalanannya alhamdulillah ini yang 3 meter gak kepakai semuanya, 25 cm masih ada tersisa. Bagaimanapun itu tetap hak milik ibu tersebut. Bu, lebih selamatnya kita halalkan. Gimana ibu mau ambil ini lebihnya atau ditinggalkan di sini? Ya karena ibu untuk apa pula sama saya lebihnya? Tidak ada pun mau buat apapun, ini pula saya tidak perlu bisa menjahit. Sini aja. Kalau sudah ada kerelaan itu nggak ada masalah. Yang penting kita sampaikan dan ada antara dinding tuh kerelaan itu. Coba lihat Bapak Ibu, yang Bapak beli gula pasir tadi, lalu kita tanya ke kedai itu, Pak aku Pak itu Bu, tidak sampai 1 kilo nanti kejar 1 kilo. Apa jawabannya Bu? Ada di kalangan peniaga jawabannya begini, Pak. Balong bo nak membuat model itu, ambo dari tehnya mau ditulo, tertulis 1 karung 50 kg, ndak basuh bo yang 50 kg, sudah sampai 25 saja. Sudah itu tentu punya untung, ambo mau ditulo apa itu. Satu kebohongan penipuan akan membuat kebohongan, berproduksi kebohongan berikutnya. Jadi bahas solusinya rancak.
Apa yang menjual gula pasir sabu ada salah ke pelanggan, ambo nak menjual sekilo, ambo menjual sepalastik. Alah, aman wah, lebih aman. Inyo nyo belanja situ silahkan, ndak nyo belanja itu ndak ada pemaksaan. Nah itu yang jadi buat kita cari yang selamanya. Karena apa? Inilah yang kalau yang kejujuran itu mahal harganya. Kejujuran itu akan memproduksi kebaikan-kebaikan berikutnya, dan kebaikan-kebaikan itulah yang mengantarkan kita mempermulus jalan ke surga. Nyoba kayak orang kok Bu, di akhirat piku tadi itu. Ya Bu. Bersambung. Ya Bu. Ada kita dalam baiknya ada selesai masih dan buat juga. Kita nggak ada mau Ada, memang Bu, ada juga yang mengatakan begini, kalau adatnya di tempat itu sudah seperti itu, maka itu bisa saja dikatakan al-adatul muhakkamah, yaitu satu tradisi di satu daerah, maka itu bisa jadi hukum. Ya, nah biasanya kalau di Siko makan dulu baru bayi ya, kayaknya dulu makan dulu baru bayi ya. Di Malaysia kan rata-rata itu Pak, ya self service, layan diri, makan dulu Bu, atau baru bayi ya. Apa kita terangan saya ke orang tuh, tapi dia jalan tuh, lawak sikit, ditulis tuh di dia, harga itu. Jadi kamu pun lupai, tidak akan berubah tuh, itu. Tiba dia di Siko, kalau dicoba pada itu makanan habis, piti tidak sampai. Itu kalau di Siko tuh, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kejujuran itu dari dua belah pihak aman. Baik yang ibu menjahit jujur, yang dia ini pun jujur. Untuk apa saya bawa? Saya juga tak ada gunanya. Dan sudah terbiasa di daerah itu kalau sudah sisa-sisa kain, sisa-sisa kain itu tidak dibawa oleh pelanggan pulang kan, bawa penjahit pulang. Ya kadang sedikit, kalau nggak ada pula gunanya sama dia. Kalau itu sudah menjadi satu kebijakan. Tapi kalau ibu ingin lebih selamat, mungkin tradisi ini bagus. Bu, ada kelebihan ini satu ini. 20 cm, ini kita ini di sini ya. Ibu juga sebenarnya nggak ada gunanya juga kan, karena orang ini. Silahkan. Kalau ini kerelaan hatinya lebih selamat gitu ya. Silahkan ibu. Yang di tengah itu ya. Silakan Bu. Mohon maaf. Ya Bu. saya tuh ada sebuah gitu. Islam. Jadi saya tuh merasa memang nggak ada kecurangan. Tapi sekarang ada tahu ngaji ini. Karena ada mungkin hilaf atau penghilangan atau saya tidak bisa cari orang yang banyak dalam sebuah. Saya sedekah ke masjid. Itu kemana itu? Iya. Bagus Bu, sama juga tadi Bu, yang jual bakwan kol etek itulah meninggal, wak makan dulu situ makan bakwan 3, bayi aja 2, tuh caranya puasa orangnya kalau tahu waktu rina gini kan gitu, akhirnya lah meninggal Bu untuk kopi petang Pak. Bapak Ibu, dalam Al-Quran memberikan pandangan bahwa Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak ampuni kalau dosa itu syirik, tapi kalau selain itu ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Memang ada pendapat ulama, 2 pendapat. Yang pertama, dengan kita bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengakui itu kesalahan, beristighfar banyak-banyak, mengiringinya dengan amal-amal soleh berikutnya, selesai. Oke, tapi ada pendapat yang kedua. Dosa-dosa itu sumbernya ada 2, antara kita dengan Allah. Tidak sembahyang wak, tidak zakat wak, tidak puasa wak, berarti itu buat rakyat Allah. Beristighfar, minta ampun, dan ulangi lagi, itu selesai. Tapi ada sumber yang kedua, dosa-dosa antara kita sesama. Nggak boleh utang, nggak boleh itu, bayi makan bakwan 3, bayi 2, itu kan tersesama. Maka dalam hal ini ada sebagian ulama mengatakan Allah tidak mau ikut campur. Maka disyariatkan dalam agama kita minta maaf, minta kerelaan, bayar utang. Itu kan kalau definitif nampak orangnya, nampak manggale, bara jumlahnya, bara itu jalan kan. Ini nak jalan dari pausa lah buah gambar, awak lalu puluh, leta bayang tapi nama lupa entah di map di Facebook pun dicari nak soboknya lain. Agama kita datang untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit kita. Ya Bapak Ibu sekalian, kita berbanyak sedekah, bertobat dengan tobatan nasuha, mengiringinya dengan amalan
amalan saleh berikutnya. Model itu yang bisa lakukan Bu, ya sebagai ini tadi. Berang apa-apa lagi kesempatan bertanya. Iya Pak. Ya. Ah, jadi Saya santai Bu, kenapa dong? Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan jamaah kabarnya. Iya Pak. Kaitan kan jualan bisnis. Tapi ini kan promosi kecurangan itu ada kayak apa? Kira-kira kaitannya nanti dengan ini ada tertulis dari sini. Kan Islam sebagai satu poin-poin aja. Kenapa saya bisa kayak yang berkurang itu orang-orang yang kita idolakan. Yang kita idolakan. Kadang-kadang dia punya itu. Jadi tolong ada kaitan dengan ayat ini. Jangan sampai hanya sebagai kaitan bisnis saja kerja. Bagus Pak, bagus sekali. Ikut lewat dan soalnya tukang sosopan. Soalnya lewat tanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada mulanya background ayat kita ini, surah kita ini diturunkan, isu yang beredar di Madinah, perniagaan banyak mana curang waktu menggalih. Ikan maka dikecam perbuatan itu dengan wailul lil mutaffifin. Tapi ulama-ulama mutaakhirin memberi pandangan yang dikecam itu bukan soal kecurangan pada menggalih saja. Apapun model bentuk kecurangan dalam bidang apapun itu termasuk yang dikecam di dalam surah. Bahkan ada hadis Nabi Bu, mereka kiranya sangkut gara-gara prank. Prank itu adalah dikecam dah seorang orang yang agak tuh lalu main anak kita, kemarilah, nyonda. Tiba anak itu ke situ, kiranya tidak ada dapet. Masuk orang kini prank namanya itu. Itu ada hadisnya dan dikecam oleh Allah SWT. Itu termasuk Pak, jujur. Itu termasuk tutup. Itu termasuk. Maka kecurangan dalam pemilu, kecurangan dalam timbangan takaran, kecurangan dalam karena ada pihak-pihak yang terzolimi, karena ada pihak-pihak yang teraniaya, maka itu sama posisinya dengan kecaman yang ada dalam surah kita ini. Dan itu Pak memang tercatat di sijil tadi itu yang akan nanti Bapak Ibu bersendirian menelusurinya itu. Insya Allah itu tercatat, itulah masalahnya menjadi tidak ringan ini. Masalahnya masalah besar karena nggak selesai juga sampai ke akhirat. Gimana cara menebusnya? Itu tadi saya sampaikan. Kalau itu menjadi angka-angka jelas orangnya baik, ya selesaikan, tuntaskan. Tapi kalau tidak ada lagi, gimana penyelesaiannya? Ada cara lain, bertobat dan nasuha, mengakui itu kesalahan, beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertekad tidak lagi mengulanginya, iringi pertobatan kita dengan amal-amal saleh berikutnya. Banyak sedekah, membantu orang lain, memudahkan kesulitan orang. Nah, itu mudah-mudahan ya Allah cara memasukkan Pak. Ibu tak tahu tu ibu tu tadi magi nilai ibu nama galih di kadai apa tu tak tahu lah gitu kan. Ibu tu tadi yang disai mahasiswa pun tak tahu lah di mana, atau mungkin salah apa gitu ya. Bapak Ibu, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban yang kita tidak sanggupi untuk lakukan. Itu orang kan. Ada yang kalau misalnya membawa sapi kan, misalnya sekolah dulu, bawa tiga, tidak boleh. Dua masyarakat itu lagi yang ibu awak mau sedekah, mau tamu ibu tamu, itu plus sedekah mau yang bawa kan. Yang pasti itu sampai maksudnya apa yang kita sedekahkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat ganjaran. Ini sama juga dengan Pak kain sarung waktu banyak cabi-cabi ya. Lalu ditumbuk masih kita pakai aura buat nampak minimal seperti demikian itu. Jadi dengan mengiringi amal soleh tanpa terkecuali apapun amal soleh, karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa ayat Quran innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu mengurangi, menghilangkan dosa-dosa. Dengan dasar itulah ya termasuk niat untuk kebaikan tadi dengan sedekah, mudah-mudahan dosa yang tadi dihilangkan dengan kebaikan tadi. Ayat-ayat Quran jadi betul. Ibu tadi ayo bekunyo
Tidak bisa lalu negara-negara kalau pertanyaan. Ibu selamat. Ini masalah kan ada kasus-kasus Jadi masalahnya kita merasa kita tidak termasuk jadi kita juga dengan alasan ini cadangan yang bisa kita ada satu pasang di sini dan kita pakai terus. Nah, kata ini kita yang menyalahi yang salah untuk terkait itu dan terkait ini kan sudah dikatakan sisi yang berapa ini mobilnya ini terkait pertama sisi berbeda. Nah untuk kita memang 2000 sisi dan kita udah tidak mau menjadi terkait. Nah karena ada berita ini saya ada di undang-undang gimana itu? Baik, bagus ya, pertanyaan bagus sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memang dibuatnya regulasi, peraturan, undang-undang, dibuat pembagian-pembagian itu kan memang Bu tujuannya maslahat gitu ya. Tujuannya maslahat. Nah, cuma inilah Bu, pentingnya kejujuran, pentingnya kepercayaan. Jadi kalau orang itu baik pemerintah yang membuat regulasi atau kita sebagai masyarakat tidak jujur, itu sulit orang lagi untuk mempercayainya. Walaupun itu sama ibu elok rancang supaya ketahanan keuangan kita ini kita jadi dibagi orang yang mendapatkan bantuan itu jelas miskinnya didata. Walaupun di lapangan nanti ada yang bermain. Di keluarga itu rahasia umum. Keluarganya yang layak pun tetap dimasukkannya, sementara ada orang yang sangat membutuhkan tidak masuk. Ada seperti itu. Tapi pada itu penipuan, tetap itu dikategorikan penipuan. Peraturan-peraturan itu dibuat, regulasi itu dibuat, undang-undang itu dibuat adalah untuk tujuan maslahat yang bagus. Cuma nanti di tengah-tengah jalan itu ada orang-orang yang memanfaatkan untuk supaya keuntungan dirinya dan segala macam, dan ini tidak bisa kita benarkan. Sama Bu dengan yang ini tadi bahwa terkadang kalau standarnya itu bukan masyarakat dengan kejadian ini lalu kita ini kembali kepada diri kita lagi ya, karena peraturan regulasi yang dibuat itu bertujuan untuk kemaslahatan. Kita tidak taatnya karena melihat perangai pemerintah yang seperti itu. Ya, itu teoritis otomatis begitu karena ketidakpercayaan lagi seringkali mencurangi. Disangkut kok lay pertama yang bagus untuk ini kita, tetapi ternyata adalah petani juga yang tidak antri, yang harganya nanya. Ya kan, kalau begitu tidak sampai kepada regulasi yang sesungguhnya karena ada penipuan sehingga angkonya juga lumayan tinggi tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tetap ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak dibenarkan dalam kehidupan kita ini. Taat dengan hukum Allah, taat dengan undang-undang yang dibuat, selagi tidak menyalahi taat kepada Allah, yang itu tujuannya maslahat, yang itu tujuannya adalah memperkecil mudarat. Ya, jadi untuk apa pembagian ini untuk subsidi itu tidak, karena memang menurut pemerintah harus dibagi sedemikian rupa supaya tepat sasaran. Kalau seandainya kita akan menyalahi hal itu, berarti itu termasuk bagian dari kecurangan seperti yang disebutkan dalam ayat kita ini. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, ya kalau memang ini adalah dibolehkan ya masyarakat dengan cara tertentu selagi stoknya di daerah itu adalah banyak dan itu adalah tidak menjadi masalah diperjualkan kepada publik seperti gas yang 3 kilo tadi. Kalau memang dibolehkan itu ya, silahkan. Tapi kalau memang saya ingin mendahulukan, karena ada juga Bu ya dengan kekuatan ininya tadi ya, saya tetap pada ya kalau itu kemaslahatan saya ingin berjalan pada kemaslahatan itu. Jadi kepada kita, apakah kita mengambil jalan yang ketakwaannya ya atau ya termasuk tadi ya ini melihat situasinya ada peluang untuk dibolehkan, melihat bahwa ini beredar isu yang seperti itu, ini kan dikembalikan kepada kita lagi. Apakah kita ingin konsisten istiqomah dengan melihat maslahat tadi atau tidak? Allahu a'lam. Itu barangkali ya.